Perkenalkan, nama saya Cika Tatskia dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor. Untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia, di sini saya akan membahas tentang buku pertama yang saya baca di tahun 2021. Buku pertama yang saya baca di tahun 2021 ini adalah buku Nawila karya Reda Gaudiamo yang ilustrasinya digambari oleh Cecilia Hidayat. Awalnya, kisah Nawila ditayangkan oleh Reda di blog dan Facebook miliknya pada tahun 2009. Karena sambutan yang menggembirakan dan sambutan yang juga meriah dari para pembaca untuk menjadikan Nawila sebagai buku, pada tahun 2012 Nawila dibukukan untuk pertama kalinya. 5 tahun setelah dibukukan untuk pertama kalinya, Nawila diterbitkan kembali pada tahun 2018 oleh Postpress. Buku yang saya miliki ini adalah buku yang diterbitkan oleh Postpress. Buku ini berisi catatan-catatan Nawila tentang dunia yang dilihat dari kacamatanya, tentang Nawila bersama teman-teman sepermainannya yang begitu menyenangkan, tentang Nawila bersama keluarganya di masa ketika mesin tik begitu mewah dan kasur kapuk dijemur lalu dipukul dengan rotan. Teman-teman tentu pernah bernostalgia bukan? Saat kalian masih kanak-kanak bermain kelereng hingga petang, atau bermain layangan di siang hari yang terik, atau dipanggil-panggil ibu untuk cepat pulang karena hari sudah mulai gelap. Saat membacanya, Nawila membawa kita kepada nostalgia-nostalgia tersebut. Masa di mana ketakjuban akan hal-hal baru bermunculan, yang mungkin bagi orang dewasa terlihat biasa-biasa saja. Dunia di mana hal-hal baru bermunculan setiap hari dan berlimpah-limpah. Bagi saya sendiri, membaca Nawila merupakan sebuah nostalgia yang terasa begitu dekat dan intim, karena banyak kisah-kisah Wila yang serupa dengan kisah masa kanak-kanak saya. Cerita Nawila juga semakin menarik karena ia tidak melulu menempatkan kisah kanak-kanak sebagai gelembung yang terpisah dari dunia orang dewasa. Keseharian Nawila ini bersinggungan dengan tragedi, realitas, dan juga bibit-bibit kedegilan. Seperti pernikahan paksa, orang dewasa yang tidak mau berada di posisi salah, juga bibit-bibit rasisme dalam diri anak-anak. Betapa topik-topik pelik kehidupan tersebut ini disampaikan dengan cara yang sedemikian polos dan menggemaskan. Walaupun saat membacanya membuat suasana menjadi manis dan hangat, bukan berarti saat membaca Nawila ini tidak bisa membuat kita menjadi terharu atau tertawa getir. Karena selain hal-hal menyenangkan yang disampaikan, terdapat juga tragedi-tragedi yang dapat menyentuh hati, membuat terharu, dan juga tertawa getir. Seperti yang saya sampaikan, karena betapa topik-topik pelik kehidupan ini disampaikan dengan cara yang menggemaskan. Walaupun menceritakan kisah yang dilihat dari sudut pandang seorang anak kecil, buku Nawila ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua umur. Juga untuk orang dewasa, sebagai udara segar atas penatnya kehidupan orang dewasa. Buku Nawila ini juga dilengkapi dengan ilustrasi yang imut dan gemas karya dari Cecilia Hidayat. Buku Nawila juga memiliki edisi lanjutan dengan judul Nawila dan Rumah Dalam Gang. Masih ditulis oleh Reda dan digambari oleh Cecilia Hidayat. Buku Nawila karya Reda Gaudiamo ini bukan sekedar nostalgia belaka. Ini adalah sebuah memoir tentang bagaimana generasi kanak-kanak dibesarkan di masa lalu. Saya ingin berbagi kebahagiaan ini kepada teman-teman dengan harapan bahwa kita kembali menghargai masa lalu. Menjadi polos, jujur, tanpa pretensi, dan yang pasti menjadi bahagia dengan apa adanya. Sekian bahasan tentang buku yang pertama kali saya baca di tahun 2021.
Semoga bermanfaat.